Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Belajar hikam pasti bisa. Pasti bisa. Yes, Allahu Akbar. Hari ini Bunda akan mengulas materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Di mana di subtema 1 kita akan mempelajari alat pernafasan pada manusia, mengolah informasi dari teks, tanggal dan tulis mayor, jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat, dan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Perhatikan gambar berikut. Udara masuk ke tubuh, ke rongga hidung, ke trakea, bronkus, dan paru-paru. Untuk lebih jelasnya akan Bunda sampaikan pada pertemuan selanjutnya, tema 2. Mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca teks dengan cermat. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Sedangkan diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tangga nada teratur. Sedangkan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri bersifat yang gembira dan biasanya dia diakhiri dengan nada do sama dengan C. Contohnya adalah lagu-lagu yang bersemangat, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Indonesia Raya. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Banyak sekali dalam bidangnya ya, ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di subtema 2 kita akan mempelajari pentingnya udara bersih bagi kesehatan, mengelompokkan informasi berdasarkan teks, properti dalam tari, perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan usaha perorangan dan kelompok. Yang pertama adalah gangguan pernafasan pada manusia. Banyak sekali ya, ada flu, TB, flu burung, bronkitis, pneumonia, asma, emfisema, gangguan paru-paru, dan lain-lain. Dan ini kita akan mempelajari di subtema 2, tema 2. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks, yaitu dengan diuraikan dengan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Contohnya dalam bentuk senjata, pedang, keris, tombak, rencong, atau yang lainnya seperti topeng, piring, topi, tongkat adalah salah satu properti tari. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda. Contoh, hak memperoleh udara bersih, jadi kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawabnya adalah melakukan kerja bakti. Kalau sebagai murid, haknya mendapatkan nilai yang bagus, maka kewajibannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh
dan tanggung jawabnya melaksanakan piket kelas. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Ada usaha perseorangan, firma, dan sivil. Sedangkan di subtema 3, kita akan mempelajari memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, menemukan kosakata dalam teks, cerita bergambar, tanggung jawab terhadap masalah sampah, dan menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks dapat digunakan menggunakan kata tanya. Cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan, apalagi dalam waktu-waktu seperti ini, agar tidak terkena virus, yaitu adalah menggunakan masker, menjaga kesehatan kebersihan lingkungan, dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Adapun unsur-unsurnya seperti ada parit, balon kata, ilustrasi, panel. Nah, nanti kita akan praktekkan di tema tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Contoh, membuang sampah sembarangan akan membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan akan membuat bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dengan tanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Cukup sekian ulasan tema 2. Sampai jumpa di tema 3 selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.